Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ibadah Raya Umum minggu depan akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Untuk nomor telepon sekretariat gereja bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pengumuman iuran Taman Makam Umul tahun 2021. Sehubungan dengan situasi pandemi saat ini, maka pengurus Yayasan Purna Bakti atau MPUK Provinsi Bali memberikan kebijakan bahwa masa pembayaran iuran tahunan di tahun 2021 ini dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 dengan nilai pembayaran Rp25.000 per orang. Pembayaran ini untuk periode keanggotaan tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Pendaftaran ulang bisa dilakukan melalui WhatsApp ke Ibu Maria Dewi dengan nomor telepon 081 999 88 3437. Mohon mencantumkan jumlah orang yang mendaftar serta melampirkan bukti transfer. Pembayaran dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 6690151 atas nama Maria Dewi Setiawati atau Adi Joseph Teja. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali. Sekalipun melalui online, kita mau tetap bersuka cita. Damai sejahtera kita tidak mau diambil oleh keadaan-keadaan yang rasanya serba sulit. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa memulai ibadah kita pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk sukacita sorgawi ada di rumah-rumah, ada di tempat kami sedang siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkan kuasa-Mu, curahkan lawatan-Mu, kuasa kesembuhan, kuasa sukacita, kuasa damai sejahtera, kegirangan, kelepasan, kebangunan rohani lewat ibadah pada hari ini. Kami siap memuji menyembah Tuhan, hamba-hamba-Mu yang siap melayani dalam urapan Roh Kudus. Dengan meterai satu nama kami berdoa dan siap memuji menyembah Tuhan, beribadah bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Roma 12 ayat 1 bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Dan pagi hari ini kita mau naikkan pujian ini tak berubah selamanya. Haleluya. Sorak-sorak bagi Allah yang dahsyat. Bersama-sama katakan, hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Katakan, terimalah sekarang persembahanku, korban yang
nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, sebagai kerinduan kita, sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya, senangkan hatimu. Tak berubah selamanya Nyanyikan pujian ini padamu, sebagai kerinduan dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan lebih lagi, tak berubah, tak berubah selamanya
Tuhan. Biar sepanjang musim kehidupan kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Bahkan sekalipun ketika kami melewati musim-musim yang asing dalam kehidupan kami, itu tidak menjadikan kami gentar. Sebab kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu menolong dan menopang kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan Tuhan melalui pujian ini, dalam segala hal, dalam setiap keadaan, tak pernah berhenti ku memuji-Mu. Tak gentar hatiku, apapun yang di depanku, hatiku percaya Kaulah Tuhan. Kau selalu ada saat ku berseru. Kau selalu ada saat ku tak mampu. Tak pernah sekalipun terlambat menolongku. Di segala musim ku tetap menyembah-Mu. Bersama-sama kita naikkan pujian ini, katakan dalam segala hal, dalam segala hal, dalam setiap keadaan, tak pernah berhenti ku memuji-Mu. Tak gentar hatiku Tuhan,
besar, Allah yang luar biasa. Dan kami bersyukur sebab kami umat-Mu, dan kami bersyukur sebab kami menyembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami tahu ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan bagikan pagi hari ini melalui hamba-Mu untuk siap kami Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk terima setiap kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibagikan oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktunya kita merenungkan firman Tuhan pada minggu terakhir bulan 7 ini, bulan Juli. Saya ingin menandaskan kembali apa yang sudah kita pelajari selama 3 minggu yang sudah berlalu, tentang bagaimana gairah dalam bersaat teduh, doa, dan puasa. Hari ini, minggu terakhir, saya memberikan judul firman Tuhan untuk menandaskan semua pemberitaan firman, pengajaran firman selama 3 minggu yang sudah berlalu. Saya berikan judul disiplin rohani. Bapak Ibu Saudara, apa yang terlintas dalam benak kita ketika kita mendengar kata disiplin? Beberapa orang mengartikan atau merasakan bahwa kata disiplin itu bukanlah suatu kata yang populer, yang menarik. Tidak menarik kata disiplin itu untuk sebagian orang, bahkan untuk segelintir orang. Kata disiplin itu hal yang sangat tidak dia sukai, karena itu diasosiasikan atau dihubungkan dengan makna keras, kasar, penuh aturan, bahkan kejam. Bagi beberapa orang, kata disiplin itu lebih dipahami dengan konotasi negatif. Terbayang, kata disiplin membuat orang tertentu membayangkan bahwa itu menyeramkan, itu bisa jadi menjadi sebuah hukuman, penuh tuntutan dan aturan yang berat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kata disiplin untuk sebagian orang itu sangat negatif, sangat tidak populer, sangat tidak disenangi. Nah, Bapak Ibu sekalian, padahal kalau kita merenungkan atau mempelajari kata disiplin, maka kita menyadari pada akhirnya setiap hari kita itu berhadapan dengan latihan untuk disiplin, berhadapan dengan hal-hal yang mau tidak mau kadang memaksa kita untuk disiplin. Berhenti ketika lampu merah, berjalan ketika lampu hijau, tidak boleh berhenti. Itu bagian-bagian sehari-hari kita. Mematikan lampu kalau sudah tidak dipakai pada siang hari, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh. Sejak kecil orang tua kita mengatur kapan kita harus tidur. Ya, bahkan kalau kita sudah mulai sekolah, kapan kita harus bangun tidur, lalu bersiap-siap, dan kapan harus mandi, makan, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahkan kapan harus mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Sama juga ketika kita dewasa, kita juga harus mengatur jam berapa kita sampai di kantor dengan disiplin tepat waktu. Sampai di rumah kita berusaha tepat waktu. Bahkan tugas-tugas yang harus kita selesaikan, harus selesai hari ini, kita selesaikan, jangan tertunda besok. Kalau begitu, apa arti disiplin sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Dan apa tujuannya? Apabila kita melihat dengan kacamata, dengan sudut pandang, dengan perspektif yang benar, yang positif, kita akan menemukan bahwa kata disiplin itu memiliki arti yang sangat-sangat bagus untuk kehidupan umat manusia, untuk kehidupan orang perorangan di dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bekerja, dan dalam banyak aspek. Bapak Ibu Saudara, disiplin berasal dari kata bahasa Latin discere yang berarti belajar. Dari kata tersebut berkembang menjadi disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Ini masih bahasa Latin.
Lalu disiplin dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Latin disciple. Disciple yang berarti pengikut atau murid. Dari bahasa Latin disiplina, ya, lalu dalam bahasa akarnya discere, itu menjadi dalam bahasa Inggris disebut disciple atau pengikut atau murid. Selanjutnya kata ini mengalami perkembangan, ya, perkembangan makna yang lebih luas, ya. Sehingga bisa menjadi arti bahwa disiplin itu kepatuhan terhadap peraturan dan juga latihan untuk taat pada aturan. Itu disciple atau pengikut atau murid. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, apabila semua orang menjalankan hidup dengan disiplin, maka semua kegiatan di masyarakat akan lebih efektif dan akan lebih tertib, tidak kacau. Nah, Anda merasakan bagaimana kata disiplin ini kalau dimaknai secara positif, lalu dilakukan dengan senang hati, itu akan menjadi satu hal yang baik, yang akan memunculkan karakter yang baik, dan akan memunculkan aspek-aspek baik lainnya dalam kehidupan kita semua. Mari kita pelajari disiplin ini dengan mengkaitkannya kepada hal rohani. Mari baca nats utama 1 Timotius 4 ayat 7. 1 Timotius 4 ayat 7, cepat saja Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Allah, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah, saya ulangi, latihlah dirimu beribadah. Sekarang kita mendalami tentang disiplin rohani. Kalau tadi adalah asal kata, akar kata, makna dan tujuan kata secara umum tentang disiplin. Sekarang lewat nats utama ini kita akan mempelajari tentang disiplin rohani. Bapak Ibu sekalian, kehidupan rohani kita juga perlu dilatih dengan disiplin. Ada latihan dan ada disiplin. Jadi dilatih dengan disiplin. Ketika kita membaca nats utama tadi, kita menemukan kata latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada pengecualian di dalam kerohanian kita. Semua aspek kerohanian kita pada setiap orang itu harus dilakukan latihan dengan disiplin di dalam kerohanian. Kata latihan dari ayat ini, latihlah dirimu beribadah. Kata latih atau latihlah itu berasal dari bahasa asli Yunaninya yang berarti seperti orang yang berolahraga. Ya, seperti orang yang berolahraga, kata latih itu atau kata latihlah, gomnazo dalam bahasa aslinya, itu berarti seperti orang yang berolahraga, melatih fisik untuk tujuan sehat dan kompetisi tertentu dalam arena pertandingan olahraga. Dan itu harus dilakukan dengan disiplin. Jadi kalau dikatakan latihlah dirimu beribadah, itu sama artinya buatlah rohanimu berolahraga, latihlah dengan disiplin. Jelas bukan? Jadi kata disiplin di sini tidak berkonotasi negatif, justru mendatangkan makna dan tujuan yang positif. Disiplin rohani, Bapak Ibu Saudara, dijabarkan sebagai semua perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohaninya. Saya ulangi, disiplin rohani itu dijabarkan sebagai semua perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohaninya, yang memampukan dia mencapai pertumbuhan ke arah dewasa secara rohani. Itu makna atau tujuan disiplin rohani. Kalau lebih tandas lagi Bapak Ibu, tujuan disiplin rohani secara kekristenan, secara ajaran Kristen adalah untuk mengembangkan kerohanian seseorang
setelah dia baru saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi disiplin rohani secara kekristenan itu artinya upaya untuk mengembangkan kerohanian seseorang setelah awal pertama kali dia menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Dalam bahasa aslinya, kata datang, yang baru sudah datang, kata datang, dalam bahasa aslinya itu berarti menjadi ada, mulai terjadi, atau terjadi. Jadi kalau saya baca ayat ini dengan terjemahan hurufiahnya, sesungguhnya yang baru mulai terjadi, yang baru mulai ada, atau yang baru menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak terjadi mulai terjadi, mulai ada, mulai terjadi, mulai menjadi. Yang baru mulai menjadi. Apa itu yang baru? Sifat-sifat dan karakter Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang menerima Yesus, berarti ia mulai menjadi, mulai terjadi sesuatu yang baru dalam dirinya, mengarah kepada keserupaan seperti Yesus. Itulah yang disebut pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani ini adalah dampak dari latihan. Latihan yang disiplin. Makanya firman Tuhan di minggu terakhir ini saya beri judul disiplin rohani. Perilaku lama mulai hilang, yang baru mulai terjadi, yang baru mulai datang, yang baru mulai ada, pelan maupun cepat. Seseorang yang baru terima Yesus akan menjadi seperti Yesus. Dan ini harus dilatih dengan disiplin, Bapak Ibu sekalian. Yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Kolose 3. Mari kita buka ayat 9 dan 10. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Perhatikan ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Ya, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Perhatikan ayat 10 yang berkata, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Bapak Ibu sekalian, proses pembaruan atau proses perubahan yang dalam bahasa Latinnya disebut renovare atau renov, dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggrisnya renovate. Itu artinya seseorang mengalami perubahan dari hari ke hari atau pembaharuan dari hari ke hari. Renovare dalam bahasa Latinnya atau dalam bahasa Inggris renovate, yaitu direnovasi. Kalau saudara dengar, rumahku direnovasi, itu bukan dirobohkan, tapi diperindah, diperbaiki, menjadi lebih baik. Nah, ketika saudara dan saya mengenakan manusia baru, pertama kali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lama sudah berlalu, yang baru menjadi ada, yang baru terjadi, yang baru ada datang, maka yang lama harus hilang. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah melatih rohani kita dengan disiplin. Sekali lagi, maka judul khotbah ini disiplin rohani. Rohani yang didisiplin. Latihannya dengan disiplin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal apa saja yang harus dilakukan untuk disiplin rohani? Saya bahas hanya 3 hal sesuai dengan subtema bulan Juli ini. Yang pertama, disiplin merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, disiplin merenungkan firman Tuhan adalah sebuah disiplin yang mencakup dan yang berhubungan dengan firman Tuhan.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan. Ini adalah disiplin merenungkan firman. Mulai dari membaca, menyelidiki, menghafal, mengerti, sampai dengan membagikannya. Ini perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Karena firman itu kekuatan Allah yang diberikan untuk kita. Jadi kita harus merenungkan, mengertinya, menghafalnya, membagikannya, dan menghidupinya. Tentu melakukannya. Firman Tuhan itu kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Maka kita harus mulai dengan disiplin merenungkan firman Tuhan, membaca, memperkatakannya di batin kita, merenungkannya di pikiran kita saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita bekerja, lalu mulai melakukannya, mempraktekannya, dan sampai dengan membagikannya. Ini adalah disiplin pertama, merenungkan firman. Disiplin yang kedua adalah disiplin berdoa atau disiplin doa. Doa adalah media, sarana yang diberikan Tuhan agar kita, manusia, umat tebusannya secara khusus, bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan melalui doa kita bisa menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan permohonan atau permintaan kita kepada Tuhan. Sampai kepada pengakuan dosa-dosa yang kita lakukan. Lewat doa kita juga bisa mengembangkan kebiasaan untuk bersyukur dan memuji serta merenungkan Tuhan yang penuh kasih dalam hidup kita. Itu disiplin doa atau disiplin berdoa. Jadi doa tidak hanya melulu minta. Doa tidak hanya melulu merengek, walaupun boleh. Tapi ada unsur lainnya dalam doa, yaitu menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, menaikkan syukur, merenungkan kasih, kebaikan Tuhan dalam hidup kita lewat doa. Contoh, kalau saya berdoa, saya lebih banyak berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, aku memujimu, aku menyembahmu. Sampai tidak terasa bermenit-menit kalimat itu terulang-ulang dan saya hayati. Jadi doa, disiplin berdoa boleh isinya meminta. Tetapi lebih daripada itu ada unsur-unsur lain, ada tujuan-tujuan lain kenapa kita disiplin berdoa. Yang ketiga adalah disiplin puasa atau berpuasa. Bapak Ibu sekalian, suatu upaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan satu upaya merendahkan diri di hadapan Tuhan serta upaya menyangkal diri demi pertumbuhan rohani. Itulah tujuan berpuasa. Saudara berpuasa bukan untuk memenuhi program bersama di gereja, program bersama di kota, walaupun itu baik diikuti. Saudara berpuasa tidak semata-mata untuk menahan lapar dan haus. Kehilangan makna rohaninya. Makna rohaninya adalah upaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan serta menyangkal diri demi, garis bawahi, pertumbuhan rohani. Kalau tidak ada tujuan demi pertumbuhan rohani, maka itu adalah berpantang makan biasa. Hanya untuk menurunkan berat badan atau menyehatkan tubuh, tidak menyehatkan roh kita. Pada situasi tertentu Bapak Ibu sekalian, doa puasa itu untuk menghadapi pergumulan hidup. Itu juga bisa kita lakukan. Dan yang keempat, disiplin-disiplin lainnya yang saya tidak bahas. Apa itu? Misalnya rajin memberitakan Injil, itu juga disiplin rohani. Lalu selalu berupaya untuk mengampuni dengan hati yang sukacita, itu juga disiplin rohani. Menjaga motivasi pelayanan, motivasi ibadah tetap lurus, itu juga disiplin rohani. Saat dipuji atau saat dikoreksi atau dikritik, kita tetap jaga hati motivasi kita. Bapak Ibu sekalian, jika kita berdisiplin merenungkan firman Tuhan dan berdoa serta berpuasa, sesungguhnya saudara dan saya yang melakukan 3 disiplin ini setidaknya, Anda sudah berada di jalur atau di trekking atau di lintasan perlombaan iman,
perlombaan rohani. Karena setiap kita dikatakan dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-9, kita ini ada dalam gelanggang pertandingan. Dan setiap kita harus menguasai diri dan berlari begitu rupa dan berusaha. Dengan cara apa? Melatih tubuh kita, menguasai tubuh kita, supaya dalam perlombaan kita tidak menyimpang, melanggar aturan, atau kalah, atau tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi ketika saudara masuk dalam disiplin dengan latihan yang kita sadari ini butuh kedisiplinan untuk merenungkan firman, berdoa dan berpuasa. Sekali lagi, sesungguhnya saudara berada dalam trekking, dalam jalur, dalam lintasan perlombaan iman. Dan saudara menguasai hidup saudara karena saudara ingin berhasil dalam perlombaan iman ini. Ini tidak bicara tentang mendapat keselamatan, bukan. Ini bicara tentang pertumbuhan rohani. Ini bicara juga tentang mahkota yang tersedia kalau kita finish dengan baik. Kalaupun kita tidak finish dengan baik, kita tetap selamat tapi tidak dapat mahkota. Bahkan mungkin tidak finish dengan baik, bisa meninggalkan anugerah keselamatan. Bahaya juga ini. Jadi hati-hati. Bapak Ibu sekalian, seorang atlet yang berlari menguasai dirinya. Seorang atlet yang berlari ketika melihat bakso kesukaannya, dia tidak akan berhenti. Seorang atlet yang berlari ketika dia melihat hamburger kesukaannya, dia tidak menoleh. Karena dia disiplin. Saudara dan saya secara rohani, dalam lintasan lari, dalam lintasan perlombaan kita, ada banyak godaan. Sakit penyakit bisa mengeluh. Kekurangan uang bisa tidak jujur. Berlebihan uang bisa cinta uang. Ada banyak godaan. Nah, ketika Anda dan saya menyadari kita harus mendisiplin diri kita, ya Bapak Ibu sekalian, maka kita harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang terus-menerus, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang terus-menerus kalah dengan kedagingan. Ya, masa urusan keduniawian gak pernah bisa tuntas. Sudah sekian tahun ikut Yesus. Masa rohnya selalu kalah terus dengan keinginan-keinginan daging. Kita harus latih Bapak Ibu. Sampai keinginan roh kita itu bersama dengan roh kita. Keinginan daging kita itu bersama dengan keinginan roh kita bisa berjalan bersamaan. Tunduk pada keinginan roh. Walaupun keinginan daging itu ada dan nampak kuat. Tapi dengan melatih diri secara rohani. Setidaknya 3 disiplin ini. Merenungkan firman, berdoa dan puasa, maka kedagingan kita kuasai. Keinginan daging jangan dominan menguasai keinginan roh kita. Sebaliknya, keinginan roh kita lah yang dominan. Saya sampai pada bagian penutup. Mari membuka 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 10, dengan cepat saya akan bacakan. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 10. Demikian firman Allah. Justru karena itu kamu harus dengan, perhatikan, sungguh-sungguh berusaha. Amin. Harus berusaha. Nggak bisa berkata gini, terserah Roh Kudus. Nggak bisa. Terserah Tuhan. Tidak bisa. Saudara diberi anugerah. Saudara diberi kuasa. Saudara diberikan penolong. Yaitu Roh Kudus. Tapi saudara juga harus punya niat. Punya ikhtiar. Punya upaya. Ada effort yang sungguh-sungguh. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu hal-hal yang rohani itu saudara tambah-tambahkan, apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan, perhatikan, dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Giat dan berhasil dalam apa Bapak Ibu? Dalam upaya kita mengenal Yesus semakin hari semakin sempurna dan karakter kita dibawa semakin serupa dengan Kristus. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Dia tidak bisa memahami picik. Dia tidak bisa melihat anugerah-anugerah ilahi. Di balik iman percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya keselamatan, tapi juga pertumbuhan rohani, sifat-sifat Kristus, keserupaan menjadi seperti Yesus. Ayat 10.
Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh, diulangi lagi frase ini. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu meresponinya, kamu berkomitmen dan mentaatinya, merealisasikannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Perjalanan iman saudara dan saya tidak akan pernah dihambat, tidak akan pernah bisa dihambat oleh sakit penyakit, kesukaran, masalah demi masalah. Engkau tidak akan pernah tersandung, kata firman Allah. Mari kita tundukkan kepala. Hari ini ketika saudara mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hati. Mungkin saudara tidak pernah berpuasa, ambil keputusan dan minta tolong Roh Kudus. Tidak tahu caranya, bertanya kepada gembala komsel, kepada orang-orang yang sudah melakukan puasa dengan benar, kepada gembala sidang, kepada para hamba Tuhan. Saudara tidak pernah merenungkan firman Allah dengan serius. Mari kita bertobat, minta ampun. Firman Allah Alkitab itu adalah surat cinta hati Tuhan. Mari kita renungkan, dapati kedalaman bagaikan rusa merindukan air. Dan lakukan juga doa yang sungguh-sungguh. Saya ingin berdoa mengajak saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari tundukkan kepala. Siapa hari ini mau buat komitmen? Jangan lagi pikir dulu, saya belum tentu bisa. Ya, semua bisa, tidak bisa. Semua bisa gagal. Tetapi pikirkan, saya mau demi pertumbuhan rohani, demi keserupaan saya dengan Kristus. Saya mau belajar disiplin, merenungkan firman, disiplin berdoa, berdisiplin, berpuasa, masuk dalam tingkatan disiplin rohani yang serius dengan Tuhan. Selain disiplin-disiplin rohani yang lain yang saya tidak bahas pada hari ini, Tuhan menjamah hatimu. Ketika engkau buat komitmen, Tuhan menolong saudara. Lihat, ketika engkau buat komitmen, ada tantangan. Tapi jangan lupa, Roh Kudus setuju ketika Anda buat komitmen untuk mulai merenungkan firman Allah dalam, seperti menggali sumur dalam dan lebih dalam lagi. Lalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan memuji, mengucap syukur, serta puasa, merendahkan diri, menyangkal diri. Untuk apa? Untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita yang menjauhkan kita dari persekutuan dengan Allah. Dan pada waktu tertentu untuk menghadapi pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tolong kita. Engkau yang buat komitmen, terimalah kekuatan baru, terimalah motivasi yang terus ada dalam rohmu. Matikan keinginan dagingmu, buat keinginan dagingmu tunduk pada keinginan roh. Roh Kudus tolong kita, Roh Kudus mampukan kita. Terima urapan baru, terima roh yang menyala-nyala. Terima, bahkan bukan hanya sendiri, bersama pasanganmu kalau engkau sudah menikah, bersama dengan anak-anakmu kalau engkau sudah berkeluarga, kalau engkau single, kalau engkau sendiri. Lakukan ini sungguh-sungguh supaya perjalananmu berhasil. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Allah ini termeterai dalam hati kami, dan kami hidup di dalam kasih karunia Allah. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, dan sebentar kita akan berdoa syafaat. Kita juga akan berdoa untuk persembahan. Saya persilahkan. Mari Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan umum dan juga persepuluhan kita di hadapan Tuhan, dan juga saya akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Tuhan masih memberikan pada kami untuk membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biar Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi pada saat ini, dan juga yang membawa persembahan persepuluhan. Biar Tuhan juga memberkati hamba anak-anak Tuhan
yang beribadah pada Engkau pada saat ini Tuhan. Jemaat Tuhan GBI Shalom dan juga kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, biar Engkau memelihara bangsa kami dan juga memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari pusat sampai daerah. Biar Tuhan memberi hikmat-Mu untuk mengatur dan mengelola bangsa kami dengan baik dan benar ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan juga menjaga bangsa kami dari setiap permasalahan yang ada, keamanan maupun virus maupun yang hal-hal yang lain yang membahayakan bangsa kami Tuhan, jauhkan dan Tuhan peliharakan senantiasa bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati umat-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada biar Engkau memberkati, menjadi berkat dan jadi garam di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa syafaat, memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Waktunya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak saudara sungguh-sungguh mengucap syukur dan berdoa. Saudara boleh berkenan sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam rangkaian ibadah pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati sejahtera sukacita, berkat melimpah. Juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari, Tuhan berkati mereka semua dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mohon berkat-Mu dan mengakhiri ibadah ini, kami berdoa bersama sehati dan berkata dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Mari Bapak Ibu, engkau yang sakit, taruh bagian tubuh, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan mulai bertindak bersama dengan saya. Bertindak bersama dengan saya. Untuk saudara yang tahu ada temanmu, ada saudaramu, ada keluargamu yang sakit, mari katakan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Satu kata, sembuh. Satu kata, sembuh. Tuhan ingin menyembuhkan orang-orang sakit hari ini. Jamahan kuasanya menyembuhkan. Terima kasih Bapa, Engkau berikan organ tubuh yang baru, stamina energi yang baru, dan kesehatan yang baru. Terima kasih juga untuk rumah tangga pernikahan jemaat-Mu, diberkati oleh Tuhan, semakin merasakan suasana sorga, hidup damai, sukacita, sejahtera, menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang. Demikian juga usaha dagang, toko, warung, pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-Mu yang berkenan kepada Tuhan, diberkati, dijadikan berhasil. Engkau tidak akan kekurangan sesuatu yang baik, karena Tuhan berkenan memberkati saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini hingga Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita tercurah sempurna melimpah dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus bersama. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join dalam ibadah online kita, dan saya mengundang untuk kita bersama-sama boleh bergabung di dalam ibadah online minggu ke depan dan bertumbuh bersama. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kalau di rumah masih duduk, saya berharap kita semua berdiri saat ini dan sama-sama kita naikkan pujian ini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata.
diberkati.